Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi ini kita akan membahas politik Islam, politik syariah. Jadi kita sudah memahami di materi pertama tentang politik Islam itu adalah ar-riayah su'unil ummah dakhilian wa khorijian. Mengurusi urusan umat, urusan warga ke dalam maupun ke luar negeri. Jadi berbeda dengan definisi politik barat, yaitu cara mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, sebagaimana disampaikan oleh salah satu filosof barat, Machiavelli. Di politik barat itu, demokrasi yang sekuler itu tidak ada kepentingan, maksud saya tidak ada kawan yang abadi di dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi siapapun tidak ada teman, tidak ada lawan. Ketika kepentingannya tidak sama, ya teman jadi lawan. Ketika kepentingannya sama, lawan jadi kawan. Ya seperti Jokowi dan Prabowo itu kan seolah-olah musuh. Tapi ketika kepentingannya disatukan, dikasih jabatan politik dari gang sapi, bisa jadi teman, begitu. Begitulah cara kerja secara filosofis pemikiran politik barat. Jadi politik Islam, politik syariah yang saya populerkan itu adalah seperti itu. Jadi seorang politisi tidak perlu ribut-ribut cari modal untuk kampanye, hingga nanti ketika berkuasa harus balik modal, seperti orang bisnis. Itukah demokrasi cukong, demokrasi yang dikuasai oleh oligarki. Sedangkan Islam pemimpin itu dipilih oleh ulama, ahlul hali wal akdi. Dalam konteks Indonesia bisa dipilih melalui perwakilan ulama ormas Islam, kemudian ditambahi para ulama yang yang tidak di ormas tapi ulama besar yang keilmuan dan kepopulerannya diakui oleh umat, seperti zaman kita misalnya Ustadz Abdul Somad, misalnya Buya Yahya, kemudian Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu bisa dilibatkan di dalam tim ahli, ahlul hali wal akdi, seperti muktamar NU itu. Jadi ada ahli yang memilih, bisa di antara mereka, bisa di luar mereka. Dengan itu kemudian murah meriah dan hasilnya pasti orang yang ahli. Kenapa? Yang dipilih kan punya kriteria di dalam syariah Islam, yang bisa menjadi imam, bisa menjadi amir, itu ada syarat wajib, ada syarat afdoliyat, syarat wajib diantaranya muslim, balik, berakal, sehat, syarat afdoliyatnya diutamakan dari orang Quraisy, kemudian mujtahid, fisiknya kuat dan seterusnya. Jadi jangan anti ketika orang barat menjelek-jelekkan daulah Islam, menjelek-jelekkan negara Islam, menjelek-jelekkan khilafah. Karena daulah Islam atau negara Islam itu bagian dari ajaran Islam, yaitu politik Islam. Kan Anda menerima ekonomi Islam, maunya diterapkan, karena ada uangnya. Tapi ketika ngomong politik Islam, politik syariah, kok nggak mau? Kan aneh, orang Muslim yang aneh kalau punya pemahaman seperti itu, karena negara Islam itu adalah seorang khalifah, seorang amir, seorang imam, yang menerapkan hukum syara. Nah, itu prinsipnya, seorang amir yang menerapkan hukum syariat, hukum Islam. Jadi kalau Jokowi, apakah dia khalifah? Jelas bukan, dia tidak menerapkan hukum syariah secara kafah, secara keseluruhan. Jadi daulah Islam itu adalah kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, Khulafaur Rasyidin, politik luar negeri beliau-beliau adalah dakwah dan jihad. Di dalam konstruksi demokrasi itu tidak mungkin terjadi. Karena ketika sudah bicara negara bangsa, yang dibicarakan adalah wilayah yang fix. Jadi kalau memerangi negara lain itu dianggap pelanggaran batas wilayah. Jihad apalagi dituduh terorisme. Padahal tidak paham jihad mana yang benar, mana yang salah.
Ya jihad negara itu ya ada yang defensif, ada yang ofensif. Ya, defensif ketika diserang, ya, ofensif ketika futuhat. Nah, itu syariatnya. Ya, futuhat itu ada negara yang menghalangi dakwah, ya ada negara yang menyerang kaum muslimin, ya kan, maka diperangi. Ya, itu jihad. Ya, bukan ngebom tanpa alasan dan korbannya kemudian acak, bahkan kebanyakan muslim sendiri korbannya, itu bukan jihad. Nah kemudian penerapan Islam ya, itu adalah torikohnya ya dengan negara, itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi repot-repot membangun negara Islam di Madinah? Kalau kemudian seperti kata beberapa orang tokoh sekuler ya, Islam yang sekuler ya, tujuan Nabi itu bukan untuk menegakkan negara Islam, tapi akhlakul karimah. Ya beda bahasan ya kan. Nabi itu akhlak iya, negara Islam iya, buktinya kan diterapkan ya kan. Ada yang bilang yang penting substansinya, ya substansinya apa? Substansinya Islam diterapkan ya secara menyeluruhan, keseluruhan, kemudian substansinya pasti dapat, bukan sebaliknya. Negara Islamnya ditolak, yang dicari substansinya dari sistem yang lain yang nggak dapat gitu. Jadi hari ini kita mengkaji bahwasanya tanpa ajaran negara ya Islam ya, eksistensi Islam sebagai sebuah sistem kehidupan ya, atau ideologi itu menjadi pudar, yang kemudian yang dilihat hanya ritual-ritual serta sifat akhlak semata. Ya karena itu banyak sekali ya orang menjelek-jelekkan Islam. Ya kita tuh tidak ada negara Islam yang dari jelek-jelekan. Islam dituduh menzolimi wanita karena harta warisnya setengah, padahal tidak diterapkan sekarang. Ya, Islam kemudian kejam kepada wanita ya karena dipaksa pakai jilbab, dipaksa pakai kerudung, ya kan? Padahal itu tidak ada negara yang menerapkan itu secara benar, secara kafah tadi tidak ada, tapi sudah dijelek-jelekkan, apalagi syariat-syariat lain, potong tangan, ya poligami, padahal ya kan itu cuma diterapkan sebagian dan tidak keseluruhan. Ya, di Indonesia poligami boleh, tapi tidak semua negara Islam membolehkan poligami, ya kan? Ya, jadi kesimpulan kajian kita hari ini bahwasanya ya negara Islam ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah itu berdiri di atas landasan akidah Islam. Akidah itu adalah asasnya. Akidah seperti apa? Akidah yang qat'i dan jazm. Ya, yang dibangun dari dalil yang qat'i ya, yang mutawatir ya, tidak ada multi tafsir. Nah, itu akidah pokok, bukan akidah cabang yang diperdebatkan oleh para ahli kalam ya. Nanti kan kalau itu yang diterapkan nanti negaranya macam-macam, nanti akidah versi Wahabi, ada negara Islam versi Asy'ari, versi Maturidi, versi Syiah. Nah, itu tidak ada itu di dalam praktek yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ya, sebagai contoh terbaik setelah meninggalnya Nabi ya kan? Ya, maka itu dasarnya, bangunannya itu syariah Islam, akhlak Islam. Ya, itu yang kenapa kita mengenal para Khulafaur Rasyidin seperti Umar bin Khattab itu, yang kemudian hidupnya sangat sederhana meskipun menguasai wilayah dari Asia, Afrika dan Eropa. Ya kan? Bagaimana keadilan beliau yang sidak ya, tengah malam menemui wanita yang mencampur susu dengan air, kemudian anaknya mengingatkan, kemudian anak dari si ibu ini kemudian dinikahkan dengan salah satu putranya Umar karena mengingatkan ya, ibunya harus takut kepada Allah meskipun tidak ada orang, dengan tidak boleh mencampur susu dengan air karena merugikan pembeli. Tidak ada. Sekarang yang namanya berusukan ya ke got, ngintip got sana sini ya kan, akhirnya jadi presiden. Wallahu alam bishawab.